Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Selamat pagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita merenungkan pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur 17 dengan tema Allah Maha Adil. Bapak Ibu, pernahkah diperlakukan tidak adil, ditolak atau tersakiti oleh sesama kita, atau dituduh melakukan hal yang ternyata tidak kita perbuat? Daud pun pernah mengalaminya, di mana ia dituduh kemudian dikejar-kejar oleh musuhnya. Lalu ia menulis Mazmur ini sebagai doa. Ketika kita diperlakukan tidak adil, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus haruslah menanggapi hal ini dengan bijak, bukan dengan emosi atau dengan hati yang mendendam. Karena itu tidak berkenan di hadapan Allah. Ada dua hal doa permohonan yang Daud sampaikan kepada Allah. Yang pertama, doa memohon keadilan Allah di ayat 6-7. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Ketika kita berdoa menyerahkan segala keluh kesah kita kepada Allah, artinya kita menyerahkan kepada Allah yang maha adil untuk bertindak, menyatakan keadilannya dalam perkara hidup kita. Dalam perjanjian baru pun berkata bahwa menghakimi adalah bagian Allah. Jadi sebelum kita bertindak gegabah, lebih baik kita meminta hikmat daripada Allah. Dan Allah maha adil akan bertindak dengan cara yang ajaib. Tidak hanya itu juga, Daud pun meminta Allah untuk juga memeriksa hatinya sendiri. Di ayat 3, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Hal ini juga yang perlu kita teladani dari Daud, di mana ia juga meminta Allah bertindak adil juga terhadap dirinya sendiri, sehingga kita pun tidak kedapatan berdosa di hadapan Allah. Yang kedua, doa memohon perlindungan. Ayat 8-9. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu, terhadap orang-orang yang fasik menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Di sini Daud meminta kasih setia Allah melindunginya dari musuh-musuhnya. Bapak Ibu, ada banyak ketidakadilan yang kita temui dalam hidup ini. Dalam berita di TV pun kita bisa lihat bagaimana kejahatan merajalela akibat ketidakadilan. Tetapi marilah kita memahami bahwa ketidakadilan merupakan bagian dari kehidupan ini. Sehingga kita membutuhkan Allah untuk melindungi kita. Di tengah ketidakadilan, Daud tetap merasa aman. Ia tetap merasa puas akan hidupnya. Di ayat 15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Mengapa Daud tetap tenang sekalipun di tengah ketidakadilan? Karena ia mendapat kekuatan daripada Allah. Bapak Ibu, marilah kita meneladani sikap bijak Daud ini dalam menghadapi perkara hidupnya. Tentu kita ingin hidup kita tenang, hidup kita aman, bukan dengan resah dan gelisah. Ketika kita lebih dahulu menyerahkan kepada Tuhan, itulah tindakan iman. Karena kita tahu Allah itu maha adil. Dia tidak akan pernah tinggal diam, Dia pembela kita. Kita tidak perlu menghabiskan energi untuk membuktikan diri dengan cara yang salah. Biarlah waktu Tuhan yang akan menjawabnya. Demikian, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang maha adil, Allah yang maha tahu. Allah yang pembela dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, memiliki hati yang bijaksana dan berhikmat, sehingga apapun yang kami lakukan tidak kedapatan berdosa di hadapan Tuhan. Ketika kami bersosialisasi, ketika kami berhadapan dengan orang lain, bahkan berhadapan dengan orang yang mungkin tidak suka dengan kami, atau berhadapan dengan sesama kami, siapapun itu Tuhan, biarlah kami juga boleh bijaksana, tetap melakukan kasih, tetap mengampuni, dan kami bersyukur bahwa Allah lebih dulu mengampuni kami sehingga kami mampu mengasihi sesama kami. Dan kami percaya Allah pembela dan akan membuktikan bahwa umatnya sungguh kedapatan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.